Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul di sekolah kita tercinta ini dalam agenda merumuskan visi-misi SMP Negeri 4 Kandis. Kemudian salawat dan salam Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kita hadirkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk memperbaiki singkat waktu, ya di sini akan kita paparkan tentang visi-misi sekolah kita. Jadi nanti kita sama-sama merumuskan bila ada hal-hal yang kurang paham atau yang kurang ada hal yang kurang selaras dengan kondisi sekolah kita, yang mungkin bisa kita rumuskan secara bersama. Baik, langsung di sini yang pertama adalah visi sekolah. Ya, visi sekolah kita bertakwa, berakhlak mulia, berprestasi, berwawasan lingkungan dan kebangsaan serta berbasis informatika. Bertakwa, berakhlak mulia ini sesuai dengan harapan kita. Ya, karena kalau sudah bertakwa, sudah berakhlak mulia, ya insya Allah kita akan mudah mentransferkan ilmu kita kepada anak-anak di kelas. Kita akan mudah mengarahkan anak-anak kita untuk mencapai visi-misi sekolah kita. Makanya kita buat di sini bertakwa, berakhlak mulia, berprestasi, itu urutannya. Kemudian berwawasan lingkungan dan kebangsaan serta berbasis informatika. Baik, kita lanjut. Misi sekolah yang pertama menghasilkan lulusan dengan kompetensi keterampilan abad 21 yang berkelanjutan global. Artinya, ya kita sebagai pendidik kita harus belajar, kita harus mentransferkan pengetahuan kepada anak-anak pada masa yang nanti. Artinya, apa yang kita sampaikan saat ini, ya anak-anak pada usia yang nanti akan menghadapi masa-masa seperti ini. Kemudian yang kedua, menjadikan keimanan dan ketakwaan sebagai dasar melakukan aktivitas pendidikan. Ya alhamdulillah, ya sekolah kita, ya kebetulan, ya kalau garis besarnya kita di sini Islam dan Kristen. Nah, kita buat terobosan di sini, ya menjadikan keimanan ketakwaan sebagai dasar melakukan aktivitas pendidikan. Kita buat terobosan yang Islam, ya ada MDTW, kemudian ada siraman rohani, kemudian ada infak dan lain sebagainya. Ya, itu bagian daripada ya keagamaan. Dan yang Kristen di situ ada siraman rohani, ya kemudian ada apa namanya kegiatan sosial, ya bakti sosialnya kepada selain kepada siswa juga kepada warga masyarakat atau orang tua siswa. Baik, kemudian yang ketiga meningkatkan penguasaan dan keterampilan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, olahraga serta seni budaya bagi peserta ini. Nah, ya poin yang ketiga ini ya ada keselarasannya kesinambungannya dengan kurikulum sekarang, ya yaitu ya kurikulum merdeka, ya kurikulum merdeka, kemudian sekolah penggerak, di mana materi-materi daripada kurikulum tersebut adalah ya bagian daripada aplikasi-aplikasi yang harus ya kita laksanakan di dalam kelas maupun luar kelas, yaitu ya adanya P5 ya, P5 bagian daripada itu keterampilan, ya kemudian di situ ada bidang ilmu pengetahuan, ya teknologi, ya mungkin ya di apa namanya bidang studi yang ada korelasinya daripada ya pengetahuan dan teknologi. Tentu teknologi itu korelasi kepada informatika. Nah kemudian olahraga
ya serta semua pembiayaan bagi peserta ini. Olahraga ya melalui kegiatan LSM, OSM, ya kemudian Porkar, Porda, ya dan lain sebagainya yang berhubungan daripada kegiatan organisasi siswa. Di situ kita juga berpartisipasi, ya untuk artinya apa? Untuk memajukan sekolah kita juga, artinya untuk mengaktifkan sekolah kita agar keikutsertaan peserta didik ya bisa berpartisipasi dan bersaing khusus di kecamatan Kabupaten Siak. Kemudian seni budaya bagi peserta didik. Ya, seni budaya juga dituangkan di situ dalam kelima, Bapak Ibu. Ya, kita sudah ada program ya di hari Jumat untuk kelima tersebut. Baik Bapak Ibu, yang dapat yang siswa melaksanakan perencanaan pembelajaran baik perencanaan semester atau perencanaan tahunan. Ya programnya. Ya ini secara otomatis yang memang wajib kita lakukan ya secara garis besar untuk mengetahui sejauh mana kemampuan ya artinya program semester atau perencanaan tahunan ini kita buat, kita mengajar daripada ya tahun lalu ya keberhasilan tahun lalu. Baik kita sebutkan yaitu yang kelima meningkatkan pembelajaran berbasis informatika. Nah ini tadi ya bagaimana cara kita meningkatkan pembelajaran berbasis informatika ya tentu yang pertama dari guru ya ada guru tersebut ya guru kita ya yang mentransferkan ilmunya ke peserta didik ya melalui atau bidang studi informatika tentu berdasarkan ya kurikulum yang ada ya sebab kita di sini Bapak Ibu kita berjalan ya menggunakan kurikulum. Baik selanjutnya melaksanakan penilaian yang akuntabel sebagai pengukur keberhasilan pembelajaran. Nah, pengukuran penilaian pembelajaran ya selain akuntabel ya kita juga perlu menimbang ya dari akhlak tadi ya akuntabel penting sangat penting sekali ya namun harus diiringi, harus dikolaborasikan, harus disandingkan dengan etika ya supaya penilaian itu memang betul-betul ya murni ya gitu. Baik kemudian meningkatkan kompetensi guru dan tenaga pendidikan ya meningkatkan kompetensi guru dan tenaga pendidikan. Kalau di guru mungkin kita ada sekarang kan ya kalau kemarin MDP ya ada MDP ya kalau sekarang mungkin ya Kombel ya untuk meningkatkan pendidikan kemampuan atau buku guru ya atau mungkin bisa mengikuti seminar-seminar. Kemudian kita lanjut melengkapi sarana dan prasarana untuk menunjang proses pembelajaran ya ini adalah hal yang otomatis yang wajib diperlukan. Apa saja sarana prasarana itu? Baik dari mulai penunjang pembelajaran yaitu laptop, infocus, wifi, ya. Kemudian tidak lepas pula daripada ya sarana prasarana di kelas. Nah ini, ya jadi semua sarana prasarana memang harus dilengkapi untuk meningkatkan ya pembelajaran. Baik selanjutnya mewujudkan sekolah yang bersih, rapi, hijau, sehat dan ramah anak. Ramah anak alhamdulillah ya beberapa tahun lalu ya kita sudah diistilahkan ya SMP Negeri 4 Kandis sebagai sekolah ramah anak. Ya sekolah kita sekolah yang tentunya ya menjadi tauladan ya. Dari mana kita memulainya ramah anak? Makanya kita buat dengan cara menyambut siswa di depan. Kemudian
bersalaman kepada siswa, bersalaman antar guru, semua bersalaman antar warga sekolah. Yang pada intinya ya adalah untuk kerukunan kita. Selanjutnya, menjadikan sekolah sebagai tempat mengembangkan rasa cinta tanah air. Apa aplikasinya? Ya, aplikasinya tentu dengan menggunakan pertama lahan yang ada, sarana prasarana yang ada, itu kita gunakan, kemudian kita rawat. Ya, lahan-lahan kosong kita tanam. Ya, alhamdulillah kita sudah lakukan kemarin. Ya, ada yang tanam sayur, tanam ubi, tanam serai dan lain sebagainya. Ini pemanfaatan. Ya, bukti daripada kita tidak menyia-nyiakan. Baik, selanjutnya menjadikan sekolah yang siap berkompetisi di tingkat kota, provinsi maupun nasional. Ya. Jadi ini harapan kita, mampu bersaing dengan sekolah lain. Ya, dan ini harapan saya pribadi, ya, yang saya mengajak kepada ibu sekalian, ya, bagaimana kita mampu bersaing baik secara akademik dan non akademik. Ya, alhamdulillah, ya, walaupun sekali-sekali tapi alhamdulillah kita mampu bersaing. Dari mulai lomba ya catur, ya, futsal, kemudian atletik, ya, bahkan di luar daripada itu lomba kemarin lomba apa ya? Lawak ya, lawak, alhamdulillah, ya kita mampu ya bersaing kan itu. Nah, kemudian di akademi kita kemarin ya sudah berapa kali ikut olimpiade, ya alhamdulillah masuk semifinal ya, semifinal. Nah, ini adalah ya terobosan yang kita buat, menjadikan sekolah yang siap berkompetensi di tingkat kota, provinsi maupun nasional. Ya, untuk provinsi ya walaupun kita belum dapat, tapi alhamdulillah ya kita sudah bisa sampai ke sana. Ya, betul. Baik, kemudian yang terakhir adalah ya misi sekolah, melaksanakan pengelolaan manajemen sekolah yang bermutu. Apa yang dikatakan manajemen sekolah yang bermutu? Ya, tentunya dalam segi administrasi, dalam segi penunjukan wakil, kaum, piket, dan lain sebagainya. Ini bagian daripada manajemen. Ketika kita menunjuk atau memutuskan guru yang tidak di bidangnya, ya, maka secara otomatis manajemen sekolah tidak akan tercapai. Administrasi, ya baik di tata usaha, ya kemudian di perpustakaan, ya tatanannya nggak bagus, manajemennya nggak bagus, tentu otomatis ya orang akan kecewa. Ya, itu maksudnya. Baik, mungkin sampai di situ tentang visi-visi sekolah. Ya, Bapak Ibu, ya hadirin yang bersekolah hadir pada ini, yang merasa kurang puas atau belum paham, kami persilakan untuk menanggapinya. Ya, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang diberikan. Tadi Bapak Kepala Sekolah telah menjelaskan beberapa secara keseluruhan misi sekolah kita. Di sini yang mau saya tanyakan itu adalah kira-kira Pak di sini kompetensi keterampilan abad ke-21 yang berkebinekaan global. Kira-kira keterampilan yang bagaimanakah yang diharapkan sesuai dengan misi sekolah kita pada poin pertama. Di situ jelas disebutkan menghasilkan lulusan dengan kompetensi keterampilan abad 21 yang berkebinekaan global. Jadi sekali lagi Pak, mohon penjelasannya untuk pada poin yang pertama. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Deta ya yang menanyakan tentang itu menghasilkan lulusan dengan kompetensi keterampilan abad 21
yaitu mengikuti keterampilan berpikir kreatif, berpikir kritis, dan memecah masalah. Kemudian ya berkomunikasi dan berkolaborasi. Ya, kompetensi empati tersebut boleh ditanamkan baik dalam proses pembelajaran. Jadi ya itu yang dimaksud daripada ya keterampilan anak kelas 1 yang berkebutuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas waktunya. Ada beberapa tadi divisi yang sudah Bapak jelaskan, tapi saya ingin lebih lagi penjelasan dari Bapak pada poin ke-6. Pada poin ke-6 yaitu bagaimana cara meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Paling tidak yang paling sering dijangkau, yang paling mudah dijangkau oleh guru kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sita. Poin ke-6 meningkatkan kompetensi guru dan tenaga pendidikan. Baik, yang pertama tadi kami jelaskan yaitu dengan kita membuat ya MDB, kemudian model. Selain daripada itu ya adalah kita dapat mengundang ahli ya untuk mentransferkan ilmunya kepada kita, atau mengundang instruktur atau pelatih-pelatih ya termasuk bisa mengundang pengawas yang kompeten di bidangnya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Lanjut ya, setelah visi sekolah maka kita akan selanjutnya yaitu tujuan sekolah. Baik, tujuan sekolah ini dibagi menjadi dua, yaitu tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Ya, dimana tujuan jangka pendek ini dia ya per semester, yaitu 2 semester. Jadi yang pertama tujuan sekolah adalah membentuk peserta didik yang beriman dan berakhlak mulia. Ini tujuan yang sangat fundamental ya, yang wajib kita miliki dan wajib kita upayakan untuk sekolah kita. Kemudian yang kedua, mendorong peserta didik untuk mampu mengkreasikan ide yang dituangkan dalam tulisan atau tindakan yang berakar pada budaya lokal. Ya, sesuai dengan ya kalau kita ya tentu budaya yang ada di kabupaten, tentunya di kecamatan dan di daerah kita. Nah ini yang akan kita kembangkan dan budayakan. Salah satu contoh mungkinnya kalau di daerah kita adanya gerak tari apa segala macam, ya tari kita tari apa, ya tari tortor apa segala macam, adanya mungkin ya budaya-budaya yang orang Jawa mungkin kan, ya ini bagian daripada ya budaya. Kemudian selanjutnya menyelenggarakan proses pembelajaran yang memacu peserta didik bernalar kritis, kreatif dan inovatif dalam mengembangkan ide dan gagasan. Ya, kita perlu mengenal ilmu, mengambil ilmu daripada fasilitator. Ya, di mana fasilitator tersebut mungkin mereka sudah duluan yang belajar untuk itu, dan fasilitator mentransferkan ilmu kepada kita dan kita mentransferkan ilmu kepada anak kita. Ya, di mana tujuannya supaya ya anak kita bisa berkala kritis, kreatif dan inovatif dalam mengembangkan ide dan gagasan. Ya, sekali lagi ini adalah hal yang amat ya dibilang ringan, dibilang berat-berat, tapi memang harus kita laksanakan untuk kemajuan sekolah kita. Selanjutnya, mengoptimalkan sarana prasarana sekolah yang menunjang peserta didik dalam mengkreasikan ide atau gagasan yang berakar pada nilai lokal. Ya, mengoptimalkan sarana prasarana. Ya, oke, kita lakukan menciptakan peserta didik yang mampu bernalar kritis dalam pelaksanaan kegiatan berbasis proyek-proyek yang mengedepankan jiwa kegotong-royongan. Ya, jadi ya ini adalah tujuan sekolah kita. Ya, ada 5 tujuan sekolah kita.
Ya, insya Allah kita sama-sama ya berusaha ya untuk ya melaksanakan merealisasikan tujuan sekolah kita demi untuk kemajuan sekolah kita bersama. Nah, kemudian ini tujuan sekolah kita jangka panjang. Ya, jangka panjang ya yaitu maksimal itu 5 tahun Bapak Ibu sekalian di jangka panjang. Jadi tujuan sekolah kita dan jangka panjang yang pertama adalah merancang pembelajaran yang merupakan ciri khas sekolah dan daerah dalam nuansa pemerintahan global yang harmonis. Kemudian yang kedua, membentuk peserta didik yang memiliki kemampuan daya saing, berkarakter, berprestasi, dan memiliki pribadi yang beriman, rajin, dan taat beribadah, serta saling menghargai perbedaan dan mencintai lingkungan dan bangsanya. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini di poin 2 ini memang sangat kita harapkan dari tujuan sekolah kita, karena ya keadaan sekolah kita adalah ya yang banyak yang kita hargai. Kemudian yang ketiga, menghasilkan lulusan yang mampu mengintegrasikan profil pelajar Pancasila dalam kehidupan nyata. Baik, kemudian terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Ya, dan alhamdulillah ya telah kita sepakati misi-misi sekolah kita untuk tahun ajaran 2024-2025. Ya, semoga ya sekolah kita tercinta SMP Negeri 4 di sini terwujud sesuai dengan harapan dan visi-misi sekolah kita. Baik, demikian terima kasih, saya dengan beliau.